Angin sore berhembus pelan saat mobil pickup tua memasuki sebuah desa terpencil bernama Ciparai Wetan. Desa yang tampak tenang namun menyimpan luka dalam yang tak pernah sembuh. Di belakang kemudi, seorang pria bernama Bayu, 35 tahun, seorang arsitek urban yang baru kehilangan pekerjaan di kota, memandang ke arah rumah tua yang mulai terlihat di kejauhan. Bayu tidak sendiri. Di sampingnya duduk Rani, istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Mereka berdua pindah ke desa ini untuk memulai hidup baru setelah ekonomi mereka hancur. Rumah yang mereka tuju adalah warisan dari kakek Bayu, sebuah bangunan besar bergaya kolonial yang telah lama kosong di ujung desa. Penduduk setempat menyebutnya rumah darah. Rumah ini bisa direnovasi, jadi villa atau homestay. Kita bisa mulai dari sini, Bei. Rani tersenyum. Meski jelas matanya menyimpan kegelisahan. Rumah itu tampak tua, berlumut, dan memiliki aura dingin yang tak wajar. Saat mereka tiba dan membuka pintu kayu besar yang berderit berat, aroma apek dan lembab menyambut. Langit-langit tinggi, dinding kusam, serta lantai kayu tua yang nyaris lapuk memperkuat kesan seram. Bayu melihat foto tua di dinding, gambar keluarga kakeknya. Salah satunya adalah pamannya yang hilang secara misterius puluhan tahun lalu. Tetangga sekitar sempat memperingatkan mereka. Mas Bayu, kalau boleh saran, jangan tinggal di rumah itu. Dulu, ada yang mati dibantai di sana. Malam-malam suka ada suara jeritan. Tapi, kami ngerti, itu kan rumah warisan. Bayu menganggapnya cuma mitos kampung. Ia tak percaya hal-hal gaib. Tapi malam pertama mereka tidur di rumah itu, udara terasa dingin meski tanpa AC, dan di tengah malam, Rani terbangun. Ia merasa seperti ada yang berdiri di sisi ranjang, menatapnya. Ketika ia menoleh perlahan, tak ada siapa-siapa. Hanya tirai jendela yang bergerak, tanpa angin. Keesokan harinya, Rani tampak lebih murung. Ia tidak mengatakan apapun soal kejadian semalam. Takut dianggap terlalu sensitif oleh Bayu. Namun dalam hati, ia tahu apa yang ia rasakan bukan mimpi. Malam itu terlalu nyata. Bau amis, udara dingin, dan perasaan seperti sedang diawasi. Bayu, yang sedang membersihkan ruang bawah tanah, menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik lemari kayu besar yang nyaris lapuk. Pintu itu terkunci rapat dan berkarat. Tapi anehnya, saat ia menyentuh gagangnya, suhu udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Nih rumah emang aneh, gumam Bayu sambil menggigil, lalu meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Rani mendengar suara pelan dari dinding kamar mereka. Bukan suara tikus. Suara itu seperti bisikan. Mati di sini. Rani membeku. Ia menempelkan telinganya ke dinding, dan suara itu benar-benar ada. Seolah seseorang sedang mencoba berbicara dari dalam dinding rumah. Ketika Bayu kembali ke kamar, Rani langsung memeluknya. Aku nggak nyaman di sini, Bei. Rumah ini kayak bernapas. Bayu tertawa kecil, mencoba menghibur. Kamu cuma belum terbiasa. Ini rumah tua. Pasti banyak suara-suara aneh. Tapi ini bukan cuma suara, ada bisikan. Ada yang ngomong. Bayu menatap wajah istrinya yang pucat, lalu menatap ke arah dinding kamar. Malam kedua, mereka kembali tidur dalam keheningan. Tapi tepat pukul 2.43 dini hari, suara pintu bawah terbuka dengan sendirinya. Rani yang tengah terjaga mendengar langkah berat dari bawah. Lalu suara sesuatu diseret di lantai kayu. Glek, glek. Suara itu mendekat ke tangga. Glek, glek. Ketika Bayu membuka mata, ia melihat bekas tapak kaki berdarah menuju kamar mereka. Pagi harinya, Bayu mengamati lantai kayu dekat kamar tidur. Tidak ada bekas darah seperti yang ia lihat semalam. Tapi Rani, dengan wajah pucat, berkata pelan. Aku lihat dia, Bei. Sosoknya tinggi. Rambutnya menutupi wajah. Dia berdiri di pojokan, diam, matanya kayak kosong. Bayu masih berusaha rasional, tapi rasa gelisah mulai menyusup pikirannya. Ia memutuskan membersihkan area bawah tanah hari itu juga, tempat di mana ia menemukan pintu tersembunyi. Dengan palu dan linggis, Bayu menjebol kunci karat itu. Pintu terbuka perlahan,
dan di baliknya, tercium bau anyir, bau darah tua yang mengering. Ruang di balik pintu adalah ruang kecil tanpa jendela, hanya berisi satu kursi besi berkarat, tali tua, dan noda gelap di lantai yang sudah meresap ke kayu. Di dindingnya, tergurat ukiran kasar dari pisau. Yang salah sudah dibayar. Tapi ada yang belum pergi. Bayu tercekat. Ini bukan sekadar ruang kosong. Ini ruang penyiksaan. Saat malam menjelang, Rani kembali gelisah. Ia bermimpi menjadi seorang perempuan asing, tangannya terikat, mulutnya disumpal, dan ia melihat seorang pria bertopeng membawa pisau bergerigi. Ia terbangun sambil berteriak histeris dan menangis. Tapi yang lebih mengerikan, lengannya memar seperti baru diikat. Bayu akhirnya menyadari, rumah ini menyimpan sejarah kejahatan yang belum selesai. Keesokan harinya, mereka mencoba bertanya pada tetua desa, Mbah Rondo, seorang wanita tua yang dikenal pendiam dan dianggap punya penglihatan. Saat mendengar nama kakek Bayu, wajah Mbah Rondo langsung berubah. Rumah itu pernah jadi tempat penyekapan. Perempuan-perempuan hilang di masa dulu, dikira kabur, tapi sebenarnya dikurung, disiksa, lalu dibuang di sumur belakang. Semua orang diam, karena pelakunya punya kuasa. Tapi arwah mereka belum tenang. Nak, kau membangunkannya kembali. Bayu dan Rani saling pandang. Untuk pertama kalinya, kengerian itu terasa nyata. Ini bukan sekadar rumah tua berhantu. Ini adalah rumah kutukan. Setelah mendengar cerita dari Mbah Rondo, Bayu merasa ada bagian dari masa lalu keluarganya yang selama ini disembunyikan. Ia mencoba menghubungi ibunya yang kini tinggal di luar kota. Ibu, apa betul kakek pernah tinggal di rumah ini waktu muda? Iya. Kenapa tanya begitu? Apa ibu tahu soal sumur belakang rumah itu? Hening. Lalu suara ibunya terdengar berat. Kamu jangan macam-macam di sana, Bayu. Rumah itu harusnya dikunci selamanya. Jangan korek masa lalu yang seharusnya dikubur. Tapi Bayu sudah terlanjur penasaran. Ia berjalan ke belakang rumah, sebuah area yang ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon randu besar yang tampak seperti penjaga bisu. Di sanalah ia menemukan sumur tua, tertutup oleh papan dan batu besar yang diikat dengan kawat berduri. Saat ia membuka perlahan, aroma busuk yang luar biasa menyergap keluar, membuat Bayu muntah seketika. Tapi bukan itu yang membuatnya panik. Di dalam sumur, ada kain putih lusuh yang tampak seperti baju, dan di atasnya, mengambang tulang belulang manusia. Malamnya, Rani mengalami kejang hebat. Tubuhnya dingin, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara perempuan serak dan penuh amarah. Aku mau anak itu. Biarkan dia ganti tubuhku. Bayu panik dan segera memanggil dukun setempat. Namun saat dukun itu datang, ia tidak berani masuk ke rumah. Ini bukan sekadar gangguan, ini dendam yang terikat darah. Anak itu, anakmu, ada dalam ancaman. Bayu kini tak hanya menghadapi misteri rumah tua, tapi perjuangan menyelamatkan istri dan calon anaknya dari jerat entitas yang ingin merenggut nyawa. Satu hal yang pasti, pembantaian masa lalu belum selesai, dan darah baru akan kembali tertumpah. Setelah kejadian malam itu, Rani belum sepenuhnya pulih. Ia sering melamun, menatap kosong ke jendela seolah menanti seseorang, dan berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bayu kini tinggal dalam ketakutan yang ia simpan rapat-rapat. Ia mencoba membentengi rumah dengan doa, garam, dan sesajen yang disarankan dukun lokal. Tapi semua itu seperti tidak ada gunanya. Malam hari, suara langkah dan derit pintu kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bayu mengintip dari jendela ruang tamu. Saat itu bulan sedang terang-terangnya. Di halaman, ia melihat seorang perempuan mengenakan gaun putih panjang, berdiri diam menghadap rumah. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan seolah tertiup angin. Bayu menguatkan diri untuk keluar dan melihat lebih dekat. Tapi begitu ia membuka pintu, perempuan itu menghilang. Namun, yang membuatnya nyaris gila adalah ketika ia menoleh ke cermin dekat pintu masuk. Bayangannya memantulkan perempuan itu, berdiri tepat di belakangnya,
tanpa wajah. Bayu terjatuh dan langsung menutup pintu. Detik itu juga, ia sadar, rumah ini sudah tidak bisa dibersihkan dengan doa-doa biasa. Ini bukan gangguan. Ini adalah perburuan. Dan mereka adalah mangsanya. Keesokan harinya, Bayu mulai menggali lebih dalam tentang siapa saja yang dulu menjadi korban di rumah itu. Ia kembali menemui Mbah Rondo. Mbah Rondo bercerita, ada 5 perempuan, Bayu. 5 perempuan muda yang diculik dan disiksa. Tapi yang paling menderita, yang paling marah, namanya Suli. Ia hamil saat dibunuh, dan anak dalam kandungannya ikut mati. Arwah Suli tidak pernah tenang. Ia kehilangan anaknya, dan sekarang dia ingin mengambil anakmu sebagai ganti. Sementara itu, Rani mulai merasakan sesuatu bergerak dalam perutnya. Walau usia kehamilannya masih sangat muda. Ia menangis, merasa bukan hanya bayi manusia yang tumbuh di dalam tubuhnya, tapi mungkin arwah. Hari-hari Bayu dan Rani berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, Rani mendengar bisikan dari balik dinding, suara perempuan menangis, merintih, kadang tertawa pelan di dekat telinganya. Ia mulai mencatat jam-jam munculnya suara itu. Selalu pukul 2.34 dini hari. Tepat waktu yang sama saat Bayu dulu lahir. Dan waktu yang sama Suli dinyatakan mati dalam catatan medis RS lama yang ditemukan Bayu dari arsip desa. Bayu mulai mencari tahu lebih dalam lewat perpustakaan kecil desa dan arsip rumah sakit lama. Ia menemukan satu artikel yang diabaikan. Koran, wanita hamil hilang saat investigasi pembantaian, diduga korban terakhir. Nama korban, Suli Wulandari. Tahun kejadian, 1987. Status, tidak pernah ditemukan jasadnya. Bayu semakin yakin. Arwah Suli tak hanya gentayangan. Dia memilih tubuh Rani untuk kembali melahirkan anaknya yang gagal lahir puluhan tahun lalu. Sementara itu, Rani mulai merasakan perubahan mengerikan pada tubuhnya. Perutnya membesar terlalu cepat untuk usia kandungan. Kadang, ia bisa melihat bekas tangan kecil menekan dari balik kulit perutnya, seperti janin yang bukan manusia. Aku takut, Mas, bisik Rani dengan mata berkaca-kaca. Ada yang hidup di dalam aku. Tapi aku tahu itu bukan anak kita. Malam itu, Bayu bermimpi. Ia berada dalam ruang sempit berlumur darah, dikelilingi tangisan wanita. Di hadapannya berdiri Suli, dalam kondisi mengerikan. Rambut kusut, rahang patah, dan mata berisi amarah tak bertepi. Aku akan lahir kembali. Kau tidak bisa menghentikanku. Bayu terbangun dengan darah keluar dari hidungnya. Rani, di sampingnya, tidur dengan mata terbuka, seperti tidak bernyawa. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri menggali kembali sumur di belakang rumah. Di dasar sumur, ia menemukan kerangka kecil yang terbungkus kain putih. Bukan kerangka dewasa, tapi tulang janin. Bayu baru sadar. Suli dikubur di sana bersama anak yang belum lahir. Dan kini, ia ingin Rani mengandung anak itu untuknya. Malam semakin mendalam, dan perubahan pada Rani semakin nyata. Suhu tubuhnya sering meningkat tiba-tiba. Matanya tampak seperti terjaga, padahal ia sedang tidur. Bayu merasa ada yang sangat salah, tapi setiap kali ia mencoba berbicara, Rani hanya menjawab dengan suara datar, seperti bukan dirinya yang berbicara. Aku sudah tidak bisa kembali. Bei, ini sudah terlalu jauh. Pukul 2.34 dini hari. Suara menangis yang biasa datang dari dinding kamar mereka kini semakin keras. Bukan hanya suara perempuan yang terdengar, tapi juga jeritan anak kecil. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Dengan hati yang berdegup kencang, ia menatap Rani yang terbaring di sampingnya. Tiba-tiba, Rani terbangun, duduk dengan mata yang kosong, lalu berkata pelan, "Aku bisa merasakan dia, Mas. Bayi itu. Dia ingin keluar." Wajah Rani sangat pucat, dan tangannya menggenggam perutnya seakan menahan sesuatu yang sangat berat. Bayu, dengan panik, menyiapkan mobil untuk pergi ke rumah sakit, namun Rani menolak keras. "Jangan bawa aku kemana-mana. Bei, jika aku pergi, dia akan ikut dengan kita. Biarkan dia di sini."
Bayu merasa terjebak dalam dilema. Tapi ia tahu, Rani tidak sedang berbicara tentang bayi mereka. Ini bukanlah bayi manusia. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Pukul 3 pagi, Bayu memutuskan untuk membawa Rani ke Mbah Rondo. Harapan satu-satunya untuk menghentikan kehamilan jahat ini. Mbah Rondo, dengan raut wajah khawatir, segera mengambil alat ritual dari lemari kayu tua di rumahnya. Ia duduk di depan Rani yang sudah berada dalam kondisi sangat lemah. Matanya menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Bayu. Mbah Rondo mulai membaca mantra-mantra yang terdengar seperti bisikan angin di tengah hutan. Sementara Rani hanya diam, tubuhnya terkadang bergetar hebat. Suli, Suli, pergilah dari tubuh ini. Jangan kau ambil anak ini. Tiba-tiba, Rani menjerit keras. Suara jeritannya sangat berbeda. Bukan suara Rani, tapi suara seorang perempuan yang penuh amarah. Mbah Rondo mundur. Tangannya memegang keris tua yang ia bawa untuk perlindungan. Mas, dia di dalam. Arwah Suli. Dia ingin hidup lagi. Biarkan dia keluar. Bei, biarkan aku melahirkan. Bayu terkejut, dan dengan ketakutan luar biasa, ia melihat bayangan wajah perempuan yang mengenakan gaun putih muncul di belakang Rani. Wajah tanpa mata, kulitnya mengering dan mengerut, bibirnya menyeringai. Bayu tidak bisa berpikir lagi. Dengan putus asa, ia berlari ke dapur, mengambil pisau dapur, dan membuka telapak tangannya, berusaha melukai diri untuk mengalihkan perhatian arwah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayu merasakan tangan dingin yang kuat mencengkeram tubuhnya, dan tiba-tiba ia terlempar ke dinding. Kau ingin mati, kan? Kau ingin mengorbankan diri untuknya. Tangan itu menariknya kembali, dan bayangan itu, wajah Suli, berdiri tepat di depan Bayu, menatapnya dengan mata yang kosong namun penuh amarah. Mbah Rondo berteriak, dan dengan tangan yang gemetar, ia menggunakan mantra terakhir, memaksa Suli untuk pergi. Demi darah yang sudah tertumpah, kembali ke kuburmu. Dengan kekuatan yang hampir habis, Mbah Rondo menggenggam keris itu dan menusukkannya ke tanah. Gelombang energi mencekam rumah, seakan memecah angin malam. Akhirnya, setelah sejenak, semuanya hening. Rani terkulai lemas, matanya terpejam, dan napasnya kembali tenang. Namun, Bayu merasa bahwa ini bukanlah akhirnya. Arwah Suli belum selesai, dan Bayu tahu bahwa kehadirannya akan tetap mengintai hingga ke titik akhir. Setelah ritual yang dilakukan oleh Mbah Rondo, Bayu merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu hanya sementara. Rani terbaring lemah, tampak pulih, namun matanya penuh kecemasan. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Mas, dia belum pergi. Aku bisa merasakannya. Suli, masih ada di sini. Mbah Rondo memberi peringatan. Jangan merasa tenang, Bayu. Itu bukan hanya arwah. Itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Dia tidak akan berhenti sebelum apa yang dia inginkan terwujud. Kata-kata Mbah Rondo bergetar di telinga Bayu. Ia tahu, meski ritual itu tampaknya menghentikan pengaruh arwah sementara, pembalasan dari Suli masih mungkin datang kapan saja. Malam itu, suara deritan pintu kembali terdengar. Bayu terbangun, dan kali ini suara itu datang langsung dari kamar Rani. Ketika ia melangkah mendekat, ia melihat bayangan bergerak di sekitar tubuh Rani yang terbaring. Seakan-akan, sebuah sosok lain sedang merasuki tubuhnya. Bayu hendak berlari ke kamar Rani, tapi tiba-tiba ia dihentikan oleh suara keras dari dapur. Semua barang di meja makan terjatuh, kaca-kaca pecah, dan lampu berkedip tak karuan. Malam itu, rumah itu terasa hidup kembali. Mas, dia ada di sini. Aku bisa mendengarnya. Suara Rani terdengar, lebih dalam dan berat. Bayu langsung berlari menuju kamar. Begitu membuka pintu, ia melihat Rani berdiri, memunggungi Bayu, tubuhnya membungkuk aneh. Rambutnya terurai, wajahnya tak terlihat. Hanya suara tertawa pelan yang mengerikan terdengar. Suli, jangan, Rani, aku mohon. Bayu berteriak, berusaha menggoyang tubuh Rani yang membeku. Namun, Rani terjatuh,
tubuhnya terkulai lemas. Dan saat itu, ia melahirkan sesuatu yang bukan bayi manusia. Di hadapan Bayu, tergeletak sebuah benda putih yang menggeliat seperti hidup. Sebuah kepala bayi, tanpa wajah, yang terus bergerak di lantai. Bayu mundur. Wajahnya terbelalak ketakutan. Ia sudah tak sanggup lagi melihat apa yang terjadi. Suli telah melahirkan anaknya, namun bukan dalam bentuk yang manusiawi. Itu adalah buah dari kemarahan dan dendam. Namun, suara lain terdengar di belakang Bayu. Mbah Rondo muncul, wajahnya tegang, seperti menunggu sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Itu bukan akhir, Bayu, itu hanya permulaan, kata Mbah Rondo pelan, penuh ketakutan. Suli ingin lebih dari sekadar membalas dendam. Dia ingin merusak segalanya. Dan bayi itu, bukan bayi biasa. Itu adalah sesuatu yang bisa membawa kehancuran lebih besar. Bayu merasa dirinya sudah terjebak dalam sebuah lingkaran setan, dan seolah-olah tak ada jalan keluar lagi. Bayu mencoba melarikan diri, namun semakin lama rumah itu semakin menyesakan. Setiap sudutnya dipenuhi suara bisikan. Hantu-hantu lain mulai muncul. Wajah-wajah mereka yang mengerikan muncul di kaca dan dinding rumah. Bayu merasa seperti terkepung di dalamnya. Saat itu, ia melihat sebuah cahaya yang mengarah ke ruang bawah tanah, tempat yang selalu ia hindari. Bayu menyadari bahwa tempat itu adalah tempat asal semua penderitaan ini. Namun, apakah ia akan cukup berani untuk turun ke bawah dan menghadapi kenyataan yang lebih gelap lagi? Bayu berdiri kaku di pintu ruang bawah tanah yang sudah lama terkunci. Cahaya dari lentera yang dibawa Mbah Rondo terguncang-guncang, menciptakan bayangan menyeramkan di setiap sudut dinding yang tampak seperti terbuat dari batu hitam pekat. "Jangan pergi, Bayu." Suara Mbah Rondo terhenti, menahan langkahnya. "Ada sesuatu di bawah yang lebih gelap daripada yang bisa kamu bayangkan. Itu bukan hanya Suli, itu adalah tempat kelahiran kutukan." Namun, Bayu sudah terlanjur dipenuhi tekad. Rani yang terbaring lemas di atas kasur, seakan menjadi beban yang semakin berat. Suara tangisannya bercampur dengan suara tawa dari bayi tanpa wajah itu, menambah ketakutan yang mengguncang jantungnya. Bayu, meskipun takut, mulai menuruni anak tangga yang licin dan sempit itu. Langkah kakinya bergema di dalam kegelapan, semakin dalam menuju ruang yang penuh dengan aura menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya seperti menambah berat beban di pundaknya. Di bawah sana, seakan ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tak bisa dilawan oleh kekuatan manusia biasa. Di ruang bawah tanah yang dingin itu, suasana terasa mencekam. Tumpukan kayu dan benda-benda lama berantakan di setiap sudut. Tetapi, ada satu tempat yang menarik perhatian Bayu. Sebuah altar tua, terbuat dari batu besar yang tertutup debu. Mbah Rondo mengikuti dari belakang. Tangannya memegang keris tua yang tampak semakin berkilau dalam kegelapan. "Disinilah semuanya dimulai, Bayu," bisik Mbah Rondo. "Suli. Dia adalah korban pertama dari ritual ini. Namun bukan hanya dia yang terperangkap. Ada lebih banyak lagi yang tersegel di sini." Bayu melihat lebih dekat, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di atas altar itu, ada lukisan darah, gambar-gambar yang tak bisa dijelaskan, sebuah simbol kuno yang sangat menyeramkan, berputar seperti lingkaran tanpa ujung. Mbah Rondo mendekat, meletakkan keris itu di tengah altar, dan mulai membaca mantra dengan suara parau yang menggema. Suasana menjadi semakin berat, seakan-akan alam semesta ini menahan napasnya. Arwah-arwah ini tidak akan pernah pergi selama tempat ini masih ada. "Bayu, jika kamu ingin menyelamatkan Rani dan dirimu, kamu harus menghentikan ini selamanya." Bayu menatap Mbah Rondo, mata terbelalak penuh kecemasan. Tapi, ia merasa tak ada pilihan lain. Dalam keputusasaan, ia bertanya, "Bagaimana caranya, Mbah?" "Kamu harus menghancurkan altar ini. Tutup pintu ke dunia mereka sebelum mereka keluar sepenuhnya," jawab Mbah Rondo dengan tegas. Bayu ragu, tapi hanya ada satu jalan keluar, menghancurkan altar itu dan mengakhiri penderitaan ini. Bayu menggenggam keris yang diberikan Mbah Rondo, menancapkannya ke altar dengan satu tusukan kuat. Suara gemuruh terdengar, dan dalam sekejap,
ruangan itu mulai bergetar. Dinding batu mulai retak, dan tangisan dari Suli kembali terdengar. Lebih keras, lebih menyeramkan. Bayangan-bayangan hantu yang muncul dari dinding mulai bergerak, seperti tangan-tangan yang ingin meraih mereka. Namun, begitu keris itu menancap lebih dalam, suara-suara itu berhenti. Dinding dan lantai mulai hancur, dan ruang bawah tanah itu mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang. Terjadi ledakan hebat yang membuat Bayu terjatuh. Bayu terbangun di tengah reruntuhan. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi ketika ia membuka mata, semua itu telah menghilang. Rani, yang dulu terbaring lemas, kini terbangun dengan mata yang lebih cerah, meskipun masih ada rasa cemas yang menggantung di wajahnya. Mbah Rondo tampak sangat lelah, tetapi wajahnya mengisyaratkan kelegaan. Ia menatap Bayu dan berkata, "Kamu telah mengakhiri kutukan ini, Bayu. Tapi ingat, hal ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Sesuatu seperti ini akan selalu mencari jalan untuk kembali." Bayu berdiri, menatap rumah yang kini kembali sunyi. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah kutukan ini benar-benar berakhir? Rumah itu kini tampak seperti tempat tinggal yang damai. Namun Bayu tahu bahwa kejahatan itu tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, udara di luar rumah terasa dingin, meskipun matahari sudah terbit tinggi. Bayu dan Rani duduk bersama di ruang tamu, masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka lalui. Mbah Rondo sudah pergi, meninggalkan mereka dengan sedikit harapan bahwa kutukan yang menjerat rumah itu sudah berakhir. Namun, ada sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak lebih sepi, lebih sunyi, seperti tidak ada lagi yang hidup di dalamnya. Suara jam dinding yang berdetak menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tetapi, Bayu merasa ada yang salah. Di luar jendela, suasana terasa gelap, meski siang hari. Seperti ada bayangan yang bergerak. Cepat sekali, hanya sekilas muncul, lalu menghilang. Rani memecah keheningan. Suaranya terdengar cemas. "Mas, aku merasa ada yang mengawasi kita. Aku merasa dia tidak pernah pergi." Bayu menatap istrinya dengan khawatir. Sepertinya, apa yang mereka alami kemarin hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan menghancurkan altar. "Aku merasa seperti dia sedang menunggu," kata Bayu pelan, lebih pada dirinya sendiri. Pada malam hari, Bayu tidak bisa tidur. Rani sudah terlelap, tetapi Bayu mendengar suara aneh dari luar rumah. Seperti ada langkah kaki yang menghampiri. Suara ketukan di pintu terdengar begitu pelan, hampir seperti desahan angin, tetapi cukup jelas untuk membangunkan Bayu. Dengan hati berdebar, Bayu berjalan menuju pintu depan. Namun, begitu ia membuka pintu, tidak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan malam yang mencekam. Namun, ada sesuatu yang tertinggal di pintu. Sebuah bunga hitam, tergeletak di sana. Bunga itu tampak asing. Bukan bunga biasa, melainkan sesuatu yang tampak lebih menyeramkan. Seperti simbol dari ritual kuno yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bayu merasa dingin merayap di tubuhnya. Ini bukan sekadar bunga biasa. Ini adalah pesan. Dan pesan itu berasal dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Bayu meletakkan bunga itu di atas meja, merasa ada sesuatu yang mengerikan menunggunya. Langkah kaki yang terdengar kembali, lebih dekat kali ini. Bayu menatap Rani yang terbangun, matanya penuh kecemasan. "Mas, ada yang salah," Rani berbisik dengan suara bergetar. "Aku bisa mendengar mereka datang kembali." Namun, sebelum Bayu bisa mengatakan apapun, sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah, seperti ada pintu yang dibanting. Mereka berdua berlari ke sumber suara, menuju ke ruang tamu, dan di sana, di tengah ruangan, tampak bayangan gelap yang berputar-putar. Sosok itu muncul kembali, lebih jelas kali ini, Suli. Namun tubuhnya terbuat dari bayangan hitam pekat, matanya kosong, dan mulutnya tersembur darah hitam. "Kalian tidak bisa lari, aku sudah kembali." Suara Suli terdengar berat, seperti datang dari dalam kegelapan yang menelan ruang itu. Bayu merasa gemetar. Suli belum mati.
Arwahnya memang sudah terhancurkan, tetapi kutukan itu telah mengikat sesuatu yang lebih gelap. Suli adalah pintu, dan pintu itu belum tertutup. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambil keris yang pernah digunakan Mbah Rondo dan menatap sosok gelap itu dengan tekad. Suli mendekat, dan sesuatu yang lebih buruk lagi muncul di belakangnya. Bayangan itu semakin kuat, lebih nyata, membentuk sebuah makhluk hitam besar, dengan tangan yang panjang dan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bayu tahu, kali ini mereka harus melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar arwah. Ini adalah sesuatu yang keluar dari kegelapan, dari dunia lain, yang berusaha menerobos ke dunia mereka. Jangan pernah berpikir kalian bisa menghentikanku, karena aku adalah kutukan yang tak akan pernah mati, teriak Suli dengan suara yang membelah keheningan malam. Bayu dan Rani saling berpandangan, menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Suli, dengan kekuatan kutukannya, kini tidak hanya ingin membalas dendam, tapi menghancurkan semuanya, seluruh dunia yang ada di depan mereka. Dengan satu tekad, Bayu mengangkat keris dan berlari ke arah makhluk itu, berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan yang ternyata tak akan pernah selesai sampai seluruh dunia runtuh. Suasana di ruang tamu semakin menegangkan. Bayu dan Rani berdiri berhadapan dengan makhluk gelap yang muncul dari bayangan Suli. Makhluk itu tampak seakan terbuat dari 1000 bayangan, dengan tangan panjang dan tubuh yang terus berubah bentuk, seakan-akan hanya setengah nyata. Suara nafas berat terdengar dari mulutnya yang kosong, sementara matanya, yang tak terhitung jumlahnya, terus menatap tajam, seakan mencoba menembus pikiran Bayu dan Rani. Rani meremas tangan Bayu dengan kuat. Suaranya bergetar. "Mas, kita harus melawan. Kita tak bisa lari lagi." Bayu menatap Rani. Jantungnya berdebar keras. Dengan keris di tangan, ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Mereka tidak hanya melawan arwah yang tidak bisa mati, tetapi sesuatu yang lebih buruk dari itu. Makhluk yang muncul dari ritual terlarang, sebuah entitas yang mencoba menembus dunia mereka. Bayu mengangkat keris. Matanya penuh tekad. Ia harus mengakhiri ini, apapun yang terjadi. Makhluk itu mulai bergerak, mengibaskan tangan panjangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bayu berlari, mencoba menghindari serangan yang datang, sementara Rani berlari ke sudut ruangan, mencari cara untuk membantu. Di luar sana, petir mulai menggelegar, seakan alam semesta ikut merasakan ketegangan yang terjadi di dalam rumah itu. Namun, Bayu sadar bahwa mereka hanya punya satu peluang untuk mengalahkan makhluk itu. Keris yang dipegangnya, meskipun tampak biasa saja, memiliki kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah terlibat dalam dunia gelap seperti ini. Bayu menatap makhluk itu dengan wajah tegas. "Kau bukan bagian dari dunia ini. Kau akan kembali ke tempat asalmu," teriaknya. Makhluk itu terkekeh. Suara tawanya bergema di seluruh rumah. "Aku tak akan pernah kembali. Ini rumahku, dan aku akan menghancurkanmu." Bayu merasa kekuatan gelap itu menekan dirinya, seakan tubuhnya lemas dan tak bisa bergerak. Tiba-tiba, keris yang dipegangnya menyala, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Bayu merasakan adanya kekuatan yang mengalir, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Rani berlari ke Bayu, mencoba mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah. Dia tahu apa yang harus dilakukan. "Mas, itu keris. Itu bukan keris biasa. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa menghancurkan makhluk ini." Dengan satu tekad, Bayu menatap Rani dan memasang keris ke arah makhluk itu. Setiap langkahnya seperti membawa dunia menuju titik tak terelakkan. Di dalam pikirannya, Bayu merasakan suara-suara dari para korban kutukan ini. Mereka semua menginginkan kebebasan, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Sambil berlari, Bayu menusukkan keris dengan penuh kekuatan ke tubuh makhluk itu. Ledakan cahaya putih muncul dari tempat tusukan, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu menjerit dengan suara yang sangat mengerikan, suara yang seperti mengoyak alam itu sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan dorongan gelap yang sangat kuat, membuat Bayu dan Rani terlempar jauh. Rani terjatuh ke tanah, dan Bayu terhuyung. Kekuatan gelap itu begitu besar, seakan tak ada yang bisa menghentikannya. Namun,
Keris di tangan Bayu berkilau lebih terang, dan ia merasa kekuatan itu semakin kuat, semakin terfokus pada satu titik. Tidak, tidak ada yang bisa menghentikan aku, teriak makhluk itu, sebelum terjadi ledakan hebat yang mengguncang seluruh rumah. Ketika debu-debu tebal mulai menghilang, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara petir, tidak ada lagi suara tawa atau teriakan. Makhluk itu tidak terlihat lagi. Bayu berdiri dengan tubuh lemah, masih memegang keris yang kini kembali meredup, seolah-olah sudah kehilangan kekuatannya. Rani berdiri dengan gemetar, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi matanya penuh kelegaan. Mas, apakah itu benar-benar sudah berakhir? Bayu menatap sekelilingnya. Ruangan yang sebelumnya gelap kini tampak lebih terang. Namun ada satu hal yang terasa aneh. Keheningan itu terlalu sempurna. Seperti sesuatu yang sedang mengintai di balik bayangan. Ketika Bayu dan Rani mencoba untuk bernapas lega, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari atas tangga. Suara berat yang tak asing bagi mereka. Bayu dan Rani berbalik. Mereka melihat sebuah bayangan berdiri di atas anak tangga. Sebuah sosok dengan wajah yang tak jelas, namun mengenalinya dengan sangat baik. Kau pikir sudah selesai? Suara itu terdengar dari sosok itu. Kutukan ini tak akan berhenti sampai semua terhancur. Bayu memegang keris dengan erat. Ternyata ini belum berakhir. Bayu dan Rani berdiri kaku di bawah sorot mata yang gelap dan penuh ancaman dari sosok yang baru muncul di atas tangga. Bayangan hitam itu seakan merayap di udara. Tubuhnya terbentuk hanya oleh kehitaman yang bergerak lambat, seperti bayangan dari dunia lain. Suara langkahnya menggema di seluruh rumah yang kini sunyi. Hanya terdengar deburan angin yang menerobos celah-celah jendela yang rusak. Sosok itu berbicara dengan suara serak yang menakutkan. Kalian pikir bisa mengakhiri semuanya dengan keris itu? Tidak ada yang bisa menghentikan aku sekarang. Rumah ini milikku, dan kalian akan ikut dengan aku ke dalam kegelapan. Bayu menggenggam keris dengan tangan yang mulai gemetar. Ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar dari sebelumnya baru saja muncul. Ini bukan hanya soal rumah yang terkutuk, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan benda biasa. Ini adalah ruang gelap yang terhubung dengan dunia lain, tempat para roh yang tak bisa mati berada, dan sekarang makhluk itu, sosok yang mereka hadapi, adalah penjaga kutukan itu. Rani menatap Bayu dengan cemas. Mas, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan makhluk itu membawa kita semua ke dalam kegelapan. Wajahnya pucat, namun ada keteguhan di mata Rani. Seolah-olah ia tahu ini adalah saatnya untuk menghadapi semua ketakutan mereka. Bayu mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita tidak punya pilihan. Kita harus menghancurkannya, apapun yang terjadi. Ia menoleh ke arah sosok itu, yang kini sudah lebih dekat. Semakin menambah tekanan dalam udara di sekitar mereka. Sosok itu tertawa, tawa yang tidak manusiawi, seakan-akan memandang mereka sebagai sepasang anak kecil yang tidak tahu apa yang mereka hadapi. Kalian tak akan bisa mengalahkan aku. Aku adalah bagian dari dunia ini. Kutukan ini akan terus ada, selamanya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, melesat seperti bayangan yang tak terjangkau oleh mata manusia. Bayu hanya sempat mengangkat keris, tapi sosok itu sudah berada di hadapannya. Dalam sekejap, tangan panjang sosok itu mencengkeram tenggorokannya, seolah ingin menghisap nyawa dari tubuh Bayu. Rani berteriak, mencoba menyerang sosok itu dengan benda apapun yang ia pegang, tetapi semua upaya terasa sia-sia. Setiap kali ia mencoba, tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kekuatan makhluk itu jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Bayu merasakan napasnya terengah-engah. Rasa sakit di tenggorokannya makin dalam. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir, dan jika mereka kalah, mereka akan ikut terjebak selamanya di dunia kegelapan itu. Namun, saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar keris. Bayu teringat akan sesuatu yang diceritakan oleh seorang guru spiritual yang pernah ditemuinya. Untuk mengalahkan kutukan, kamu harus melawan kegelapan dengan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri,
bukan hanya pada benda atau senjata. Bayu mengerahkan seluruh keberanian dan kemampuan batinnya. Ia meremukan genggaman makhluk itu dengan keras, membuat makhluk itu terkejut dan mundur sejenak. "Aku tidak takut," teriak Bayu. Suaranya menggema penuh kekuatan. Rani, yang melihat peluang itu, berlari dan meraih sebuah lilin yang ada di meja. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan lilin itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, seakan mencoba menantang kegelapan yang melingkupi mereka. Dalam beberapa detik, nyala api lilin itu membesar, membentuk cahaya yang begitu terang, menerangi seluruh ruangan. Makhluk itu mendesis, terpaksa mundur. "Tidak, itu tidak akan bisa menghentikanku," teriaknya. Namun suara makhluk itu semakin lemah. Cahaya yang keluar dari lilin itu seakan membakar tubuhnya, memotong sudut-sudut gelap yang sebelumnya ia kuasai. Bayu melihat kesempatan ini. "Rani, ayo!" serunya. Seiring ia kembali menusukkan keris ke arah makhluk itu dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kali ini, keris yang dipegangnya berkilau dengan cahaya murni, menciptakan ledakan energi yang sangat kuat. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mulai menghilang, terhapus oleh cahaya dan kekuatan yang datang dari dalam diri Bayu dan Rani. Dengan suara terakhir yang mengerikan, makhluk itu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Bayu dan Rani terjatuh, kelelahan setelah pertarungan yang menguras tenaga dan jiwa mereka. Namun, mereka tahu, meskipun makhluk itu telah pergi, kutukan belum berakhir. Ini adalah pertarungan yang lebih besar dari sekadar menghadapi satu makhluk. Rumah ini, dengan segala kutukannya, masih menyimpan banyak rahasia. Bayu berbisik, "Kita harus keluar dari sini. Ini belum selesai." Namun, saat mereka berdua berusaha untuk bangkit, tiba-tiba suara keras gemuruh dari bawah tanah menggema. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Suara gemuruh yang menggetarkan lantai rumah terdengar semakin keras. Bayu dan Rani saling memandang dengan cemas. Perasaan mereka semakin berat, seolah-olah mereka telah menggali lubang yang lebih dalam daripada yang mereka sadari. Kegelapan di bawah rumah ini bukan hanya sekadar kutukan, melainkan sesuatu yang lebih jahat, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Rani berdiri dengan gemetar. Matanya tidak lepas dari pintu yang terbuka lebar menuju tangga gelap yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. "Apa itu?" tanyanya dengan suara lirih, seolah takut jika suaranya bisa memanggil sesuatu yang lebih buruk. Bayu menghela napas panjang. Matanya tajam menatap ke bawah. "Aku tidak tahu, tapi kita harus menemukannya. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini selamanya." Suaranya tegas, meski ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bayu menggenggam tangan Rani dengan erat. "Kita tidak bisa mundur sekarang." Dengan langkah perlahan, mereka turun ke tangga yang berderit, mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sepanjang dinding, paku-paku besi tertancap, seperti tanda peringatan yang dibuat dengan sengaja untuk menghalangi orang-orang yang mencoba masuk. Namun, kini mereka terjebak, harus terus maju untuk menemukan jawaban. Saat mereka mencapai dasar tangga, suasana berubah drastis. Udara di bawah tanah terasa sangat dingin, dan bau busuk yang tak bisa dijelaskan mulai menyusup ke dalam hidung mereka. Bayu merasakan ada sesuatu yang sangat gelap dan kuat mengalir di sekitar mereka. Seakan energi jahat itu mengalir melalui dinding-dinding ruang bawah tanah. Tiba-tiba, lampu senter yang mereka bawa berkedip-kedip, hampir mati. Bayu dan Rani terdiam, merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menonton mereka. Ketegangan meningkat, dan semakin lama semakin terasa seolah-olah mereka ditarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat. "Rani, ada sesuatu di sini," bisik Bayu, hampir tak terdengar, sambil melangkah maju dengan hati-hati. Mereka berdua mulai berjalan lebih pelan, berusaha untuk tidak membuat suara, tetapi langkah kaki mereka tetap bergema di ruang bawah tanah yang sunyi itu. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari kedalaman ruang. Seperti suara jeritan, namun tidak manusiawi. Jeritan yang penuh dengan penderitaan dan kebencian, menggema hingga membuat kedua mereka terlonjak kaget. "Kita harus cepat keluar dari sini," teriak Rani, wajahnya pucat. Namun, sebelum mereka sempat berbalik,
Suara itu semakin mendekat. Sepertinya sesuatu yang besar dan gelap mulai bergerak ke arah mereka. Mereka berdua berlari, melintasi ruang bawah tanah yang penuh dengan kerangka manusia yang tampaknya telah terkubur di sana sejak lama. Namun, di tengah ketegangan itu, Bayu tiba-tiba berhenti. "Rani, lihat itu." Jari Bayu menunjuk ke arah sebuah pintu besi yang tertutup rapat di sudut ruangan. Pintu itu berkilau dalam kegelapan. Terlihat hampir tidak mungkin bisa dibuka tanpa kekuatan besar. Tetapi, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang menunggu untuk dikeluarkan. "Kita harus masuk ke sana," kata Bayu dengan penuh tekad. Rani menatap pintu itu dengan cemas. Namun ia tahu mereka tidak punya pilihan. "Apa yang akan kita temui di sana, Bayu?" Jawab Bayu. Suaranya penuh keyakinan. "Atau, mungkin lebih banyak penderitaan." Bayu melangkah maju, menggenggam sebuah paku besi yang ia temukan di lantai, dan mulai mencoba membuka pintu itu. Namun, saat ia menyentuh pintu itu, suasana di ruang bawah tanah berubah. Pintu itu bergetar, dan sesuatu yang gelap dan ganas mulai meresap keluar, seperti nafas berat yang berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, dengan suara mengerikan, pintu itu terbuka sendiri. Bayu dan Rani terkejut, namun mereka tidak sempat mundur. Suara gemuruh yang lebih keras lagi menggelegar di seluruh rumah, dan dari dalam ruang itu muncul sebuah bayangan besar yang melayang di udara. Sosok itu tampak seperti penjaga kegelapan, dengan mata yang memancarkan api hitam, tubuhnya begitu besar, dan jari-jarinya yang panjang menyentuh tanah dengan gerakan yang penuh ancaman. "Kalian tidak bisa pergi. Semua yang ada di sini adalah milikku." Suara itu terdengar begitu keras dan menakutkan, seakan berasal dari dalam bumi. Bayu dan Rani terperangah, tidak bisa bergerak. Mereka telah membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap, dan sekarang mereka harus menghadapinya, apapun itu. Rani dan Bayu terdiam di depan pintu yang kini terbuka lebar, membiarkan kegelapan yang semakin pekat merayap keluar dari ruang itu. Penjaga kegelapan, sosok raksasa dengan wajah penuh amarah dan tubuh yang tampaknya terbuat dari bayangan hitam, kini berdiri di hadapan mereka. Udara semakin berat, seolah dunia sekitar mereka sedang terkunci dalam ruang yang terpisah, di mana hanya ada rasa takut dan kematian. "Kalian telah mengganggu tidur yang lama," suara itu bergema, serak dan penuh ancaman. "Ini adalah dunia saya. Kalian tidak akan pernah bisa keluar." Rani menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kita tidak bisa menyerah sekarang," bisiknya kepada Bayu, yang kini berdiri tegak di sampingnya. Bayu mengangguk. Matanya tidak lepas dari sosok gelap yang semakin mendekat. "Kita harus bertarung. Jika tidak, kita akan mati di sini." Dengan gerakan cepat, penjaga kegelapan mengangkat tangannya, mengarah ke arah Bayu dan Rani. Dalam sekejap, sebuah kekuatan tak terlihat mendorong mereka mundur, membuat mereka terjatuh ke tanah. Sosok itu tertawa, suaranya bergema, seakan merayakan ketakutan yang dirasakannya. Namun Bayu dan Rani tidak menyerah. Mereka bangkit kembali, meskipun tubuh mereka terasa lemas dan sakit. Bayu meraih sebuah benda tajam yang tergeletak di tanah, berharap itu bisa menjadi senjata. "Aku akan menghentikanmu," teriaknya penuh tekad. Penjaga kegelapan melangkah maju, matanya menyala merah, dan dengan cepat mengangkat tangannya lagi. Sebuah ledakan energi gelap keluar dari telapak tangannya, meluncur ke arah Bayu dan Rani dengan kecepatan luar biasa. "Hati-hati," teriak Rani, mendorong Bayu untuk menghindar. Dengan refleks cepat, mereka berguling ke samping, selamat dari serangan itu, meskipun hampir saja terlambat. Rani berlari ke arah dinding ruang bawah tanah, mencoba mencari tempat untuk berlindung, sementara Bayu menghadapi sosok itu langsung. "Aku tidak takut," serunya, melangkah maju dengan cepat dan menebas benda tajam yang ia pegang ke arah penjaga. Namun, pedangnya hanya menembus bayangan hitam, seakan tidak ada pengaruhnya sama sekali. "Kalian terlalu lemah," kata penjaga kegelapan sambil tertawa. "Tak ada yang bisa menghentikan saya. Kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya."
Bayu merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi gelap. Perasaan lelah dan putus asa menyerangnya. Apa yang harus kita lakukan? Pikirnya dengan cemas. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Tiba-tiba, di dalam kekelaman ruang bawah tanah itu, suara lirih terdengar, seakan dari jauh, dari sebuah tempat yang sangat dalam. Kalian tidak sendirian. Bayu dan Rani saling berpandangan. Bingung. Siapa itu? Tanya Rani dengan suara bergetar. Aku adalah mereka yang telah mati di bawah tangan penjaga ini. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas. Kalian harus menghancurkan simpul yang mengikat kekuatan penjaga ini. Hanya dengan itu kalian bisa bebas. Bayu mencoba mencerna kata-kata itu. Simpul itu mungkin adalah pusat dari kekuatannya. Gumamnya. Kita harus menemukan titik lemah itu. Penjaga kegelapan mendengar ucapan mereka. Dan kemarahannya semakin membara. Jangan berpikir kalian bisa mengalahkan saya. Suara itu menggema dengan suara mengerikan. Seperti ribuan bisikan yang penuh kebencian. Rani, teriak Bayu. Kita harus bekerja sama. Temukan pusat kekuatannya. Dengan keberanian yang tersisa, Rani berlari ke arah penjaga. Berusaha mengalihkan perhatian sosok itu sementara Bayu mencari sesuatu di sekitar mereka yang bisa menjadi senjata. Di satu sudut ruang bawah tanah, ia melihat sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran aneh. Bayu merasa ada energi asing yang mengalir dari batu itu, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Rani, dengan sekuat tenaga, melompat dan menyerang penjaga kegelapan. Namun, sebelum pedangnya bisa mencapai sosok itu, serangan gelap lainnya meluncur ke arah Rani, menjatuhkannya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Rani, teriak Bayu. Namun, dalam momen itulah Bayu menyadari letak kelemahan penjaga kegelapan. Aku tahu, serunya, berlari ke arah batu besar itu. Dalam sekejap, ia mulai memecahkan batu itu, mencari sebuah simpul yang tersembunyi di dalamnya. Begitu batu itu pecah, sebuah cahaya terang muncul, dan penjaga kegelapan terpekik kesakitan. Apa yang kalian lakukan? Tidak, teriaknya, mengerang kesakitan saat kekuatannya mulai melemah. Bayu, dengan cepat, meraih sebuah simpul energi gelap yang ada di dalam batu tersebut dan menghancurkannya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sekarang, berhenti, teriak Bayu. Penjaga kegelapan berteriak keras, tubuhnya bergetar, dan energi gelap yang mengelilinginya mulai menghilang. Tidak, ini belum selesai, katanya. Suara itu melemah sebelum akhirnya sosok itu tertarik ke dalam bayangan yang semakin gelap. Bayu dan Rani terjatuh ke tanah, kelelahan, namun merasa lega. Kita berhasil, kata Bayu. Suaranya penuh kelelahan. Rani tersenyum, meskipun masih merasa takut. Tapi apakah ini benar-benar selesai? Mungkin belum. Tapi kita telah mengalahkannya, untuk sekarang. Jawab Bayu, sambil menggenggam tangan Rani. Namun, kegelapan di bawah tanah itu tidak benar-benar hilang, dan perasaan bahwa sosok itu hanya tidur masih menggantung di udara. Rani dan Bayu duduk kelelahan di lantai ruang bawah tanah yang kini sunyi, meskipun kegelapan masih menyelimuti setiap sudutnya. Mereka berdua merasa seakan baru saja keluar dari pertempuran hidup dan mati. Namun ketenangan yang semu ini tidak bisa menutupi perasaan waspada yang terus menguasai mereka. Kegelapan yang sebelumnya mengelilingi penjaga kegelapan kini terasa seperti bayangan yang mengintai dari kejauhan, siap untuk kembali menyerang kapan saja. Kita berhasil, kan? Tanya Rani, suaranya masih gemetar. Ia merasa lelah, tapi ada kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan. Bayu mengangguk. Matanya tidak lepas dari keheningan yang menutupi ruang itu. Sepertinya begitu. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terasa di udara. Sebuah guncangan kecil, seperti getaran dari dalam tanah, mengguncang lantai di bawah mereka. Apa itu? Rani bertanya. Tubuhnya langsung merinding. Bayu berdiri, matanya meneliti sekeliling. Dan dia merasakan suatu aura yang gelap mulai terbangun lagi. Tidak, ini belum selesai, katanya dengan nada serius. Sebelum mereka bisa bergerak,
Sebuah suara parau dan serak terdengar dari dalam kegelapan, menembus keheningan yang sebelumnya hanya diisi dengan suara napas mereka. Kalian pikir kalian telah mengalahkanku? Suara itu menggema dengan kebencian yang semakin dalam. Rani dan Bayu menoleh, dan dari dalam bayangan muncul wujud gelap yang familiar. Penjaga kegelapan belum sepenuhnya pergi. Kalian telah membebaskanku dari perbudakan lama, katanya. Suaranya kini terdengar lebih marah dari sebelumnya. Tapi kalian tidak tahu, aku adalah bagian dari kegelapan yang lebih dalam. Aku tidak akan pernah mati. Rani dan Bayu berlari mundur, sadar bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang lebih besar. Kita harus keluar dari sini, teriak Rani. Namun, penjaga kegelapan melangkah maju, dan dengan satu gerakan tangan, ruang bawah tanah itu bergetar hebat. Dinding-dindingnya bergema, dan sebuah portal hitam terbuka di tengah ruangan. Inilah rumahku, dan kalian akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Bayu dan Rani merasa sesuatu yang sangat kuat menarik mereka ke arah portal itu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, teriak Bayu, berusaha melawan kekuatan yang semakin kuat itu. Namun, saat mereka hampir terseret ke dalam portal kegelapan, sebuah suara familiar terdengar. Muncul di telinga mereka dengan lembut, namun penuh kekuatan. Jangan takut, kalian tidak sendirian. Bayu menoleh, dan di ujung ruang bawah tanah yang gelap itu, terlihat sosok-sosok samar. Mereka adalah roh-roh yang telah mati di tangan penjaga kegelapan, seperti yang pernah terdengar oleh Bayu sebelumnya. Kalian bisa melawan. Kekuatan kalian lebih kuat daripada yang kalian pikirkan, suara itu berkata. Dengan semangat yang menyala kembali, Bayu meraih tangan Rani, dan keduanya berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari portal kegelapan yang semakin besar. Kita harus menghancurkan simpul terakhir, seru Bayu. Mereka berlari menuju batu besar yang sebelumnya mereka pecahkan, dan Bayu dengan cepat menggali lebih dalam ke dalam batu itu, mencari sesuatu yang lebih besar dari simpul sebelumnya. Aku bisa merasakannya. Ini ada di dalam batu ini, serunya. Rani berlari untuk menghalangi penjaga kegelapan, yang kini mulai mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, mengubah ruang itu menjadi tempat yang penuh bayangan gelap. Jangan biarkan dia mendekat, teriak Rani. Bayu akhirnya menemukan sebuah inti gelap di dalam batu itu, yang memancarkan energi hitam yang luar biasa kuat. Ini dia. Ini adalah pusat kekuatannya. Bayu menggenggam inti itu dengan tangan gemetar. Merasa panas yang menyengat dan membakar kulitnya. Kita harus menghancurkannya. Rani berlari ke arah Bayu, mengambil inti itu dari tangannya dan melemparkannya ke dinding batu, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Ini harus berhenti, teriaknya. Saat inti itu pecah dan cahaya terang mengeluarkan energi yang sangat kuat, penjaga kegelapan berteriak keras. Tubuhnya terbelah oleh kekuatan energi yang dihancurkan dari dalam batu itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Suaranya bergema sebelum akhirnya terseret ke dalam kegelapan, hilang begitu saja. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, suasana menjadi tenang. Portal yang mengancam pun menghilang, dan kegelapan yang menyelimuti ruang itu akhirnya menghilang. Bayu dan Rani berdiri terengah-engah, lelah namun penuh kemenangan. Kita berhasil, Bayu berkata, melihat ke arah Rani dengan mata penuh syukur. Rani tersenyum, meskipun perasaan takut itu masih ada. Tapi, kita harus tetap waspada. Kegelapan ini bisa saja datang lagi. Bayu mengangguk, lalu menatap ke atas. Namun untuk sekarang, kita telah mengakhiri ini. Kita bebas. Di luar sana, langit mulai cerah kembali, seakan menyambut kembalinya kedamaian. Tetapi, jauh di dalam hati mereka, baik Bayu maupun Rani tahu bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Ini baru permulaan, Bayu bergumam, meski suara itu dipenuhi harapan akan masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak Bayu dan Rani berhasil menghancurkan penjaga kegelapan dan menutup portal yang mengancam kehidupan mereka. Mereka mencoba untuk kembali menjalani hidup mereka. Namun bayang-bayang dari pengalaman mengerikan itu tetap menghantui mereka. Ketakutan terhadap kegelapan yang pernah mereka hadapi tak bisa begitu saja hilang. Bayu dan Rani tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota,
mencoba untuk melupakan segala hal yang pernah terjadi. Namun, meskipun mereka berusaha hidup normal, perasaan mereka tak bisa lepas dari bayangan kegelapan yang hampir merenggut nyawa mereka. Terlebih, mereka mulai merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang mengintai di balik malam yang gelap. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Rani terbangun dari tidurnya karena sebuah suara aneh. Ia mendengar suara ketukan di jendela kamar mereka. Dalam kebingungannya, Rani berusaha mengabaikan suara itu, menganggapnya sebagai suara angin. Namun, ketukan itu semakin keras, disertai dengan suara berbisik yang sangat familiar. Suara yang pernah mereka dengar di ruang bawah tanah. Kalian pikir kalian bebas? Rani terlonjak bangun, dan dengan cepat ia membangunkan Bayu. Mereka berdua merasa cemas, dan meskipun mereka ingin berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, kedamaian yang mereka harapkan mulai retak. Tidak mungkin, Bayu bergumam, teringat pada kata-kata penjaga kegelapan sebelum hilang. Malam itu, mereka memutuskan untuk kembali mengunjungi tempat yang dulu pernah menjadi pusat dari teror itu, rumah bawah tanah yang sempat menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka. Rani dan Bayu merasa bahwa mungkin saja ada sesuatu yang belum selesai. Sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa rumah itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing bekas reruntuhan. Namun, di tengah puing-puing tersebut, ada sebuah batu besar yang mereka kenali. Batu itu adalah penyimpanan terakhir inti kekuatan penjaga kegelapan yang pernah mereka hancurkan. Dengan hati-hati, mereka mendekati batu itu, merasa sesuatu yang sangat kuat masih mengalir di dalamnya. Tidak, ini tidak bisa terjadi, Bayu berkata, menyadari bahwa meskipun mereka telah menghancurkan inti, sebuah kekuatan jahat yang lebih besar mungkin masih tertinggal. Saat mereka menyentuh batu itu, mereka merasakan getaran aneh yang mengalir ke tubuh mereka. Sebuah portal kecil muncul kembali, mengeluarkan suara keras yang menandakan kembalinya kegelapan. Penjaga kegelapan yang sudah terkubur sepertinya belum sepenuhnya hilang. Kita harus melawan ini lagi, Rani berkata dengan penuh tekad. Namun, kali ini, mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk selamanya menutup kegelapan ini. Dengan keberanian yang mengalir dalam diri mereka, Bayu dan Rani berusaha mencari cara untuk menghancurkan kekuatan ini selamanya. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari perjuangan panjang mereka. Dan jika mereka gagal, kegelapan akan terus mengancam. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara yang lebih dalam terdengar, menggema jauh di dalam kegelapan yang datang. Kalian memang berani. Tapi kalian tidak tahu, kegelapan ini adalah bagian dari dunia kalian. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Saat itu, mereka sadar bahwa kegelapan ini bukan hanya musuh mereka, tetapi juga bagian dari kehidupan mereka. Kegelapan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Mungkin bukan tentang menghancurkan musuh atau mengalahkan kegelapan, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa teror ini akan selalu ada, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka memilih untuk menghadapinya. Bayu dan Rani menyadari satu hal, meskipun mereka tidak bisa menghapus kegelapan, mereka bisa memilih untuk tidak menyerah padanya. Mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari teror, tapi mereka berdua berjanji untuk saling melindungi, berjuang bersama melawan kegelapan yang datang.